apa kabar? Kali ini aku akan membahas mengenai makna Sumpah Pemuda di era globalisasi. Yuk simak! Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu globalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dan menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sela Sumarjan, globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Dari uraian tersebut, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi adalah proses perkembangan percepatan interaksi yang dipengaruhi perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi sehingga mengubah aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, aspek pengaruh globalisasi. Aspek kehidupan bermasyarakat dengan pengaruh globalisasi akan berubah sedemikian rupa sehingga pola pikir dan budaya di masyarakat akan ikut juga berubah. Perkembangan yang kita rasakan sekarang ini meliputi cepatnya arus informasi melalui media sosial, lebih dekatnya jarak antar lokasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya, efek negatif pengaruh globalisasi. Efek negatif yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi adalah mulai pudarnya kearifan lokal bangsa Indonesia yang bisa dicontohkan dengan hal-hal sebagai berikut. Perkembangan teknologi informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mudah mengaksesnya yang berdampak pada maraknya berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Teknologi komunikasi menjadi dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi, sangat memudahkan masyarakat dengan memangkas biaya dan waktu untuk bertatap muka. Dan di sisi lain, budaya silaturahmi akan semakin luntur adab, yang muda menjunjung yang tua pada zaman sekarang sudah mulai pudar. Oke, selanjutnya, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bangsa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan ini lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Katolike, Janganlingen, Bonn, Ostjapa Bioskop,
dan Indonesia Club Gebouw, Rumah Indekas Kramat nomor 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan. Tonggak awal Persatuan Indonesia yaitu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang dihasilkan melalui proses perhelatan Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada saat itu, para pemuda menilai perlunya semangat persatuan yang dilatar belakangi oleh kesamaan nasib, sejarah, dan budaya antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II dihasilkan Sumpah Pemuda sebagai suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Seperti yang dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta pada bulan Oktober 1928 silam, perhitungan pelajar-pelajar Indonesia menginisiasi diselenggarakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan sebagai bentuk upaya mewujudkan persatuan pemuda. Pemuda tidak hanya mempresentasikan perjuangan para pemuda, melainkan hasil perjuangan seluruh masyarakat Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan bentuk semangat masyarakat untuk menegaskan impian berdirinya negara Indonesia. Janji dalam Sumpah Pemuda tersebut membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Sumpah Pemuda terdapat kandungan makna yang di dalam bagi Indonesia, terutama para anak muda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Sumpah Pemuda terdapat kandungan makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Makna dari itu, setiap warga Indonesia perlu mengetahui makna Sumpah Pemuda. Saat itu menghasilkan 3 isi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Generasi muda saat ini bisa menggunakan persatuan, persaudaraan, dan semangat golongan pemuda tahun 1928 untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nasionalisme. Pada masa kini, generasi muda hendaknya mempertahankan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan mampu untuk memaknainya. Generasi muda harus mendukung toleransi dalam mempertahankan kesatuan bangsa. Wujud toleransi ini misalnya, generasi muda harus menghargai perbedaan yang ada, seperti suku, agama, ras, dan golongan. Salah satu makna yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda untuk diterapkan untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu mendukung toleransi sebagai upaya menghargai perbedaan yang ada, meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah era globalisasi ini, semangat belajar, berkarya, dan berinovasi dengan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Lantas, bagaimana cara memaknai Sumpah Pemuda di era globalisasi?
Yang pertama ada pesatnya perkembangan teknologi digital. Saat ini sangat membantu pemuda dalam mendapatkan kesempatan yang lebih mudah untuk berkontribusi terhadap negara. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, nilai persatuan dan kesatuan dan saling bahu-membahu, gotong royong untuk membantu sesama dengan berbagai inovasi teknologi yang terbarukan. Seiring berkembangnya teknologi, tidak dapat dipungkiri makna Sumpah Pemuda ini dapat membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik, yakni semangat transformasi. Generasi muda bisa memulai perjuangan dengan menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya sejak dini, sehingga menciptakan terobosan baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi serta memberikan nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar. Bijak mengelola informasi dan memerangi hoaks. Kemudian yang kedua ada era digitalisasi. Kebutuhan informasi sudah tersedia secara online seiring teknologi internet yang berkembang, namun sayang, maraknya berita hoaks atau bohong menjadi duri bagi masyarakat. Banyaknya konten hoaks kini banyak dijumpai di berbagai media sosial yang cukup meresahkan. Disinilah perang generasi muda menjadi sangat penting karena mereka harus mampu berpikir kritis terhadap semua konten yang ada di media digital. Tak cukup sekedar berpikir kritis bagi diri sendiri, tapi generasi muda juga harus menularkan semangat berpikir kritis kepada lingkungan sekitarnya. Sebagai generasi muda di era digitalisasi, para pemuda juga turut bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sebagai generasi muda di era digitalisasi, para pemuda juga turut bertanggung jawab dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat kebebasan berinformasi serta media jaring sosial secara sehat dan bijak. Sudah saatnya pemuda sebagai generasi milenial memanfaatkannya dengan lebih bijak sebagai sarana komunikasi sumber informasi, peluang usaha, hingga membangun relasi dan komunitas untuk ke arah yang lebih baik, mempertahankan kearifan lokal. Lalu yang ketiga, saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa. Generasi muda harus mencontoh spirit Sumpah Pemuda yang digelorakan para pemuda di tahun 1928. Di masa itu, meskipun mereka berbeda suku, budaya, agama, dan ras, tetapi dapat berjuang bersama. Di zaman yang serba digital sekarang, intoleransi pun meningkat. Para pengguna media sosial saling serang komentar dan saling ejek satu sama lain, seolah menjadi makanan setiap hari. Generasi muda diharapkan tetap teguhkan hati untuk saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa. Untuk menumbuhkan rasa persatuan, kita dapat melakukannya dengan melakukan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Yang terakhir, yang keempat, menanamkan rasa bangga terhadap tanah air. Generasi muda Indonesia harus bangga terhadap budaya tanah air, karena Indonesia punya segudang kebudayaan. Jika warga negara lain saja bangga terhadap kebudayaan kita, kita sebagai anak bangsa harus lebih bangga lagi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Para pemuda harus menyadari bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan bahasa merupakan suatu kekayaan yang sangat luar biasa. Budaya lokal menjadi senjata ampuh untuk menangkal pengaruh globalisasi yang mempermudah masuknya budaya asing. Budaya asing yang lebih individual dan hedonis bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye-bye.